Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya mau menjelaskan mengenai sidang pidana, yang mana fokus di sini yaitu mengenai contoh kasus. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Paraswati dengan NIM 070112823281120 dari kelas D Indralaya Universitas Sriwijaya dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP MSI. Jadi di sini saya mengambil contoh kasus yaitu korupsi dana bansos COVID-19. Jadi, pada tahun 2020 kemarin, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana besar untuk program bantuan sosial guna meringankan beban masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Program ini tuh bertujuan untuk memberikan bantuan sesuai namanya, yaitu bantuan sosial kepada yang membutuhkan termasuk sembako dan bantuan tunai. Nah, tapi dalam proses pengadaan dan penyaluran dana bansos ini ditemukan adanya praktik korupsi yang melibatkan penggelembungan harga barang dan manipulasi data penerima bantuan. Terdapat bukti bahwa beberapa pejabat di Kementerian Sosial melakukan kolusi dengan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek ini. Tokoh utama yang berada di balik kasus ini yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang diduga terlibat langsung dalam pengaturan aliran dana bansos dan pengadaan barang. Ia dituduh menerima suap dari kontraktor yang menangani pengadaan barang untuk program bantuan sosial. Beberapa pejabat di Kementerian Sosial yang bekerja di bawah Juliari juga terlibat di mana mereka diduga berkolusi dengan Juliari dan kontraktor untuk memanipulasi proses pengadaan dan penyaluran dana secara tidak sah, serta beberapa perusahaan konstruksi dan juga individu pihak ketiga itu juga terlibat dalam memenangkan tender pengadaan barang dan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Jadi kejadian ini terungkap di Jakarta dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mulai terungkapnya itu tahun 2020 kemarin dan mulai persidangannya itu pada akhir tahun 2021 kemarin. Kenapa eh, tindak korupsi ini terjadi? Katanya motif korupsi ini diduga terkait dengan penggelembungan harga dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana nasib dari Juliari ini? Jadi Juliari Batubara ditangkap oleh KPK setelah ditemukan bukti yang kuat berupa uang tunai dan dokumen yang menunjukkan adanya aliran dana yang tidak sah. Proses hukum juga berlangsung dengan banyak saksi dari pihak Kementerian Sosial. Jadi, Juliari Peter Batubara ini dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, yang dimana jika denda ini tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 6 bulan. Juliari juga diharuskan untuk mengembalikan uang yang diperoleh dari hasil korupsi yang diperkirakan mencapai 14 miliar rupiah ini sebagai bentuk restitusi kepada negara. Putusan-putusan ini juga diberikan oleh hakim berdasarkan sesuai dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana. Tentu hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan korupsi yang mana kita tahu bahwa pada saat itu masyarakat sedang berada di tengah krisis akibat pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat tentu butuh bantuan dari pemerintah. Nah, bukti-bukti yang diajukan juga memperkuat termasuk dokumen pengadaan dan kesaksian saksi menunjukkan adanya kolusi dan penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan untuk program bansos. Penemuan uang tunai saat penangkapan Juliari juga menjadi bukti fisik yang kuat untuk mendukung tuduhan.
Nah, berdasarkan analisis-analisis itulah, menurut saya putusan hakim terhadap Juliari Peter Batubara ini dapat dianggap tepat dan adil, yang mana hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keinginan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Putusan ini juga berfungsi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani masalah korupsi. Baik, itulah penjelasan yang dari saya mengenai contoh kasus sidang pidana mengenai korupsi pada bansos di masa pandemi COVID-19 kemarin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.